Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pelajaran PPKN. Kali ini kita akan bahas tentang permasalahan masalah keberagaman masyarakat Indonesia. Seperti biasa, sebelum kalian belajar, mari kita berdoa menurut agama dengan sengaja masing-masing. Selanjutnya, jangan lupa untuk mengecek di classroom kalian mengisi daftar hadir. Adapun tujuan pembelajaran tandanya peserta didik mampu mengidentifikasi permasalahan yang timbul keberagaman masyarakat Indonesia. Cakupan materi kita dalam hal ini ada 3, yaitu keberagaman masyarakat Indonesia. Ada lagi yaitu pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia dan ada permasalahan yang mungkin muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman masyarakat Indonesia meliputi suku bangsa, agama, budaya, adat istiadat, bahasa daerah, pandangan politik, dan golongan. Suku-suku bangsa yang tersebar di Indonesia merupakan warisan sejarah bangsa. Persebaran suku bangsa dipengaruhi oleh faktor geografis, perdagangan laut, dan kedatangan para penjajah di Indonesia. Persebaran yang luas menjadikan suku bangsa di Indonesia memiliki ciri dan karakter tersendiri yang berbeda antara satu suku bangsa yang satu dengan yang lainnya. Adat istiadat berupa tata kelakuan yang relatif turun-temurun dari generasi ke generasi. Menurut Van Vollenhoven, 19 lingkaran hukum adat, antara lain Aceh, Gayo, Alas Batak, Minangkabau, Sumatera Selatan, Melayu, Kalimantan, Bangka, dan Belitung, Minahasa, Gorontalo, Toraja, Sulawesi Selatan, Ternate, Ambon, Timur, Yogyakarta, Irian Jaya, Bali, dan Lombok, Jawa, serta Jawa Barat. Setiap suku bangsa memiliki adat istiadat dan ciri khas masing-masing, seperti dari rumah adat, pakaian adat, senjata tradisional, alat musik tradisional, lagu-lagu daerah, tarian daerah, makanan khas tradisional, kerajinan khas daerah, upacara adat, sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan itu diantaranya parental, patrilineal, matrilineal. Sistem kekerabatan parental menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, yaitu ayah dan ibu. Sistem kekerabatan patrilineal menarik garis keturunan dari pihak bapak. Kedudukan laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan, misalnya di daerah Palembang dan Batak. Sistem kekerabatan matrilineal menarik garis keturunan dari pihak ibu. Kedudukan perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki, misalnya di daerah Minangkabau. Untuk agama, pemerintah menetapkan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu sebagai agama resmi penduduk di Indonesia. Pembahasan kita selanjutnya pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia. Pertama, pengaruh dampak positif yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat Indonesia. Terciptanya integritas nasional menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antar suku, agama, budaya, dan golongan, dan dapat memperkaya khasanah budaya bangsa. Adapun dampak negatif yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat Indonesia antara lain terjadinya konflik dalam masyarakat, munculnya sikap primordialisme, munculnya sikap etnosentrisme, dan fanatisme yang berlebihan. Untuk konflik pada masyarakat Indonesia, pertama berdasarkan tingkatannya ada 2, yaitu konflik ideologi dan konflik politik. Berikutnya itu berdasarkan jenisnya terhadap konflik antar suku, konflik antar agama, konflik antar ras, dan konflik antar golongan. Penyebab konflik dalam masyarakat: tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok, norma-norma sosial tidak berfungsi dengan baik sebagai alat mencapai tujuan, adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat sehingga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat, sanksi terhadap pelanggar atas nama tidak tegas atau lemah,
tindakan anggota masyarakat tidak sesuai dengan norma yang berlaku, terjadi proses disosiatif. Gejala dalam masyarakat yang memiliki potensi menjadi penyebab konflik sosial antara lain gejala menguatnya etnosentrisme kelompok, stereotip terhadap suatu kelompok, hubungan antar penganut agama yang kurang harmonis, hubungan antar penduduk asli dan penduduk pendatang yang kurang harmonis. Akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya konflik. Yang pertama, akibat positif konflik, yaitu bertambah kuatnya rasa solidaritas kelompok. Adapun berikutnya, akibat yang negatif adanya konflik, yaitu perpecahan dalam masyarakat, kerugian harta benda dan korban manusia, kehancuran nilai-nilai norma sosial yang ada, dan perubahan pribadi. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kepada sumber yang ada. Silakan belajar dari referensi lain. Jangan lupa mengerjakan kuisis. Demikian saya akhiri. Sampai berjumpa lagi. Selamat siang.